Jokowi kumpulkan menteri di istana, bahas Jakarta bukan lagi ibu kota. Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas draft perubahan Undang-Undang Kekhususan pasca pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara di Kalimantan. Rapat itu terpantau digelar tertutup mulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menteri-menteri terlihat baru keluar istana sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tampak pula hadir Wakil Presiden RI Maruf Amin. Beberapa menteri yang terlihat ikut rapat tertutup itu adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menpan RB Azwar Anas, dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Kemudian ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli, Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru menjelaskan belum ada keputusan mengenai RUU Kekhususan Jakarta. Dia menyebut draft aturan itu belum akan dibawa ke DPR bulan ini. Enggak, itu nanti masih dibahas sama Pak Mendagri, ujar Heru di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 12 September. Terpisah, Menpan RB Azwar Anas membahas soal kekhususan perlakuan bagi ASN di Jakarta. Dia berkata akan ada perubahan di UU ASN untuk mengatur ASN Jakarta setelah ibu kota negara resmi dipindah ke IKN Nusantara. Kita lagi bersih RUU ASN sebenarnya sudah tertampung di sana. Jadi, tidak perlu lagi aturan khusus soal kepegawaiannya ya, ucap Anas. Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat memindahkan ibu kota negara ke IKN Nusantara. Keputusan itu diwujudkan dalam Undang-Undang IKN yang resmi pada 18 Januari 2022. Jakarta masih menjadi ibu kota negara selama pembangunan IKN dibangun. Pemerintah memproyeksikan pemindahan ibu kota negara dimulai 2024 dan berakhir 2045. Pemerintah juga menyiapkan status baru Jakarta setelah ibu kota negara pindah IKN Nusantara. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, Edward Omar Sharif Yaryej, ED, telah membawa ide tentang RUU Kekhususan Jakarta ke DPR. Kebutuhan RUU ini sangat mendesak untuk segera disahkan tahun 2023. Maka dengan hormat, kami usulkan untuk dimasukkan dalam daftar prolegnas RUU prioritas tahun 2023 perubahan kedua, ucap Edi saat rapat kerja bersama Balik DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 11 September. Kementerian PUPR, Bendungan Sepaku Semoy IKN beroperasi sesuai jadwal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, memastikan Bendungan Sepaku Semoy di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara dapat mulai beroperasi sesuai jadwal. Kita terus bekerja secara optimal dan mudah-mudahan, bendungan, dapat mulai beroperasi sesuai jadwal, ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa. Zainal Fatah mengatakan bahwa penyelesaian pembangunan Bendungan Sepaku Semoy hampir selesai. Penyelesaian Bendungan Sepaku Semoy sudah tinggal sedikit, katanya. Berdasarkan data Kementerian PUPR, progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoy per 17 Agustus 2023 telah mencapai 93,70%. Sedangkan terkait kapan Bendungan Sepaku Semoy di IKN Nusantara diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, Zainal Fatah mengatakan bahwa hal tersebut menyesuaikan dengan jadwal kegiatan Presiden RI. Sebagai informasi, Bendungan Sepaku Semoy ditargetkan memasuki tahap pengisian air perdana atau IMPO Unding pada akhir tahun 2023. Pembangunan Bendungan Sepaku Semoy bertujuan untuk mencukupi kebutuhan air baku di kawasan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Bendungan Sepaku Semoy dapat menyuplai kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter detik, sebanyak 2.000 liter detik untuk IKN Nusantara dan sisanya 500 liter detik untuk Balikpapan.
Adapun pekerjaan meliputi tubuh bendung, main dam, dinding bendung, feeder channel, kantong lumpur, dinding hilir dan hulu, pekerjaan apron, kolam olak, serta pekerjaan Building Information Modeling, (IBM). Bendungan Sepaku Semoy juga dibangun dalam rangka untuk berperan sebagai pengendali banjir di IKN Nusantara. Bendungan pertama di Ibu Kota Negara, IKN Nusantara tersebut juga dapat dilengkapi pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, terapung berkapasitas 100 MW, MW, untuk menghasilkan energi baru terbarukan. Dengan demikian, Bendungan Sepaku Semoy di IKN dapat berperan untuk mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan seperti PLTS terapung. Pembangunan terowongan bawah laut IKN dimulai setelah 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Direktorat Jenderal Bina Marga mengungkapkan pembangunan terowongan bawah laut atau Immersed Tunnel di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dimulai setelah tahun 2024. Pembangunan tol terowongan bawah laut dilakukan setelah tahun 2024, ujar Direktur Jenderal Bina Marga Hedi Rahadian di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu, 9 September 2023. Hedi menambahkan saat ini Kementerian PUPR menyusun desain untuk tol terowongan bawah laut di IKN Nusantara. Kita sekarang membuat desainnya, karena pembangunan terowongan bawah laut merupakan suatu hal yang baru. Di tahun ini dan 2024 Kementerian PUPR menyusun desain teknis terinci atau Detail Engineering Design, DED, untuk terowongan tersebut, katanya. Pembuatan desain tersebut melibatkan konsultan atau pakar internasional, hal ini karena pembangunan proyek tersebut merupakan bidang infrastruktur yang benar-benar baru. Sebagaimana diketahui, pembangunan Immersed Tunnel ini disiapkan untuk menjadi bagian dari Seksi 4 Jalan Tol Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, KIP, IKN. Pembangunan Immersed Tunnel sesuai dengan konsep Forest City yang diusung oleh IKN Nusantara. Kementerian PUPR bisa saja membuat jembatan, namun dalam konteks menjaga lingkungan maka yang diutamakan adalah pembangunan Immersed Tunnel, agar pengguna jalan tol dapat menyeberangi Teluk Balikpapan di ujung jalan tol ketika menuju kawasan KIP IKN Nusantara. Pemerintah ingin melindungi bekantan, fauna dan flora endemik lainnya yang ada di sekitar Teluk Balikpapan. Untuk itu Kementerian PUPR tidak akan membangun jembatan yang secara fisik mengubah morfologi lingkungan, melainkan mencoba untuk membangun Immersed Tunnel seperti di Gyeonggi, Busan, Korea Selatan. Contoh penerapan teknologi Immersed Tunnel ini sudah diimplementasikan di banyak negara seperti terowongan Fehmarn di Eropa dan Gyeonggi, Busan di Korea Selatan. Teknologi Immersed Tunnel merupakan metode yang umumnya digunakan untuk menggantikan jembatan yang melalui wilayah perairan yang lebar.